Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perangkat komputer. Anggota dari kelompok kami terdiri dari Sinta Nur Aini Fauziah, Rizka Luna Amelia, Putri Tegar Rahayu, Siva Nur Jayati, dan Elvionita Linatus Siva. Pada video ini kami akan membahas mengenai software dan firmware. Yang pertama, software atau perangkat lunak. Software merupakan suatu perangkat lunak yang berisi perintah atau instruksi untuk menjalankan komputer. Software ada dua jenis, yaitu A. Software system dan B. Software aplikasi. A. Software system. Perangkat lunak sistem atau peranti lunak sistem adalah suatu istilah genetik yang merujuk pada jenis peranti lunak komputer yang mengatur dan mengendali peranti keras sehingga peranti lunak aplikasi dapat melakukan tugasnya. Software sistem dibagi menjadi tiga, antara lain: A. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Contoh dari sistem operasi yaitu 1. Windows. Windows adalah sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft. 2. Unix. Unix adalah sebuah sistem operasi komputer yang diawali dari proyek Multiplexed Information and Computing Service pada tahun 1965 yang dilakukan American Telephone and Telegraph atau AT dan T, General Electric atau GE, dan Institut Teknologi Massachusetts atau disingkat MIT, dengan biaya dari Departemen Pertahanan Amerika, Department of Defense Advanced Research Project, DARPA atau ARPA. 3. Linux. Linux adalah sebuah kernel yang gratis atau bisa digunakan tanpa harus membelinya. 4. Mac OS. Mac OS adalah sistem operasi yang menjalankan setiap Mac. B. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sistem komunikasi antara manusia dan mesin yang digunakan untuk menginstruksikan komputer dalam melakukan tugas tertentu. Bahasa pemrograman dibagi menjadi tiga, antara lain: 1. Bahasa pemrograman tingkat rendah, 2. Bahasa pemrograman tingkat menengah, 3. Bahasa pemrograman tingkat tinggi. 1. Bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa pemrograman yang sangat dekat dengan bahasa mesin atau machine code atau bahasa assembly termasuk ke dalam bahasa pemrograman tingkat rendah. Contohnya A. Bahasa mesin, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode bahasa biner. Contohnya 01100111001100. B. Bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi. Contohnya 1. Bahasa C, yaitu bahasa pemrograman general purpose yang digunakan developer untuk membuat dan memelihara sistem aplikasi. 2. Bahasa C++, tidak terdiri dari kode assembly. Bahasa komputasi C++ terdiri dari kode C++ yang diterjemahkan oleh compiler menjadi kode mesin yang dapat dieksekusi. 3. Pascal adalah bahasa pemrograman komputer yang mana cara penulisannya seperti penulisan algoritma struktur bahasa Inggris. Pascal memiliki karakteristik struktur dan tersusun dari blok yang dikenal dengan subprogram. 2. Bahasa pemrograman tingkat menengah. Bahasa program tingkat menengah adalah instruksi yang berupa kode mnemonik seperti add, sub, div, stlout, jmp, dan lainnya. Namun bahasa dalam tingkat menengah ini harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa mesin karena komputer hanya mengerti penggunaan bahasa mesin. Contohnya antara lain: 1. Bahasa C Pagar adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan aplikasi desktop, aplikasi web, aplikasi mobile, atau game. 2. Java adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan aplikasi desktop, aplikasi web, aplikasi mobile, atau aplikasi embedded termasuk ke dalam Java. 3. SQL atau bahasa pemrograman yang digunakan untuk data science karena memiliki kemampuan untuk mengambil data dari database dan memanipulasinya. SQL sangat bermanfaat dalam data wrangling dan data cleaning. 3. Bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat tinggi atau bahasa aras tinggi adalah sebuah bahasa pemrograman yang jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman tingkat rendah memiliki sifat lebih mudah digunakan, lebih portable, antar platform, dan lebih abstrak. Bahasa pemrograman tingkat tinggi dibagi menjadi dua, yaitu berbasis prosedural, model pemrograman yang diturunkan dari pemrograman teks struktur berdasarkan konsep pemanggilan prosedur. Prosedur juga dikenal sebagai rutinitas, subrutin, atau fungsi. Hanya terdiri dari serangkaian langkah komputasi yang harus dijalankan selama eksekusi suatu program. Prosedur tertentu dapat dipanggil kapan saja, termasuk oleh prosedur lain atau prosedur itu sendiri. Berbasis objek, model pemrograman yang didasarkan pada konsep objek. Objek berisi data berupa
berupa atribut dan kode berupa metode. Dalam pemrograman berorientasi objek, program komputer dirancang menggunakan konsep objek yang berinteraksi dengan dunia nyata. Bahasa pemrograman berfokus pada objek bermacam-macam, tetapi yang paling populer adalah berbasis kelas. Artinya objek adalah turunan dari kelas yang juga menentukan tipenya. Contoh berbasis prosedural ada 3A. Bahasa pemrograman C sering digunakan pada berbagai macam aplikasi, misalnya untuk membuat antivirus, sistem operasi, aplikasi pengolahan gambar, dan bahasa pemrograman lainnya. B. Pascal termasuk bahasa pemrograman yang menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh manusia, dan penggunaan bahasa pemrogramannya juga terstruktur. C. Basic singkatan dari Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code adalah sebuah kelompok bahasa pemrograman tingkat tinggi. Secara harfiah, basic memiliki arti kode instruksi simbolis semua tujuan yang dapat digunakan oleh para pemula. Contoh berbasis objek ada 3A. JavaScript bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan interaksi dan dinamika pada halaman web. JavaScript dapat digunakan untuk membuat aplikasi web sederhana atau aplikasi web yang kompleks, seperti aplikasi web single page atau aplikasi web progresif. B. Java bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi desktop, aplikasi web, atau aplikasi embedded termasuk ke dalam Java. Bahasa pemrograman Java mengutamakan konsep read once, run everywhere yang memungkinkan aplikasi yang ditulis dalam Java dapat dijalankan di berbagai platform tanpa perlu mengubah kode. C. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan aplikasi sistem, game, atau aplikasi yang memerlukan performa tinggi adalah bahasa C++. Apa itu bahasa C++? Bahasa C++ merupakan bahasa tingkat tinggi yang dapat digunakan untuk mengakses fitur-fitur bahasa tingkat rendah. B. Software aplikasi. Software aplikasi adalah suatu program yang ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu. Contoh software aplikasi 1. WPS Office adalah aplikasi pengolah kata yang memiliki fitur mirip dengan Microsoft Office. Dilansir dari wps.com, WPS Editor mirip dengan Microsoft Office Word, adalah editor pengolah kata profesional yang sangat mudah digunakan dan menyertakan semua alat umum yang diperlukan seseorang saat menulis atau mengedit dokumen. 2. Microsoft Word merupakan program aplikasi dari Microsoft Office yang biasa sering digunakan untuk pengolahan teks, pengelolaan dokumen, laporan, dan lain sebagainya. 3. Editing adalah suatu proses mengatur dan menyusun rangkaian shot menjadi sebuah scan. Rangkaian scan menjadi sebuah sequence. Rangkaian sequence menjadi suatu cerita yang utuh. Tujuan dasar dari proses editing adalah menyajikan suatu cerita dengan jelas kepada penonton. Brainware yaitu orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Jenis-jenis brainware. Yang pertama ada analis. Analis adalah seseorang yang bertugas melakukan analisis terhadap data atau informasi tertentu. Yang kedua, programmer. Programmer merupakan seseorang yang mengembangkan sebuah aplikasi atau sistem pada komputer untuk membuat suatu perangkat lunak, software maupun perangkat keras, hardware, dengan menggunakan bahasa pemrograman. Yang ketiga, administrator. Administrator adalah orang yang bertugas untuk mengurusi hal-hal administrasi. Yang keempat, operator. Operator lapangan atau operator atau orang yang bertugas menjaga, melayani, dan menjalankan suatu peralatan, mesin, telepon, radio, dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah teknisi. Teknikus atau teknisi umumnya adalah seseorang yang menguasai bidang teknologi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silakan berkomentar di bawah video ini. Like, subscribe, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.